Pemirsa, menjelang Hari Raya Ketupat, harga janur di pasar tradisional naik begitu tajam. Kenaikan tajam harga janur dipicu karena langkanya barang di pasaran. Meskipun demikian, para pembeli tetap membeli meskipun hanya beberapa biji untuk digunakan sebagai syarat berlebaran ketupat nanti. Menjelang Lebaran ketupat yang jatuh pada hari Rabu nanti, membuat para pedagang janur di Pasar Agro Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, mulai meraup untung banyak sekali dalam menjual janur dan kulit ketupat di pasar tradisional. Harga janur dan kulit ketupat di pasar dijual dengan harga per biji Rp1.500, sedangkan kulit ketupat dijual dengan harga Rp2.000 per bijinya. Mahalnya harga janur dan kulit ketupat membuat para pembeli sedikit mengeluh, namun mereka tetap membeli meskipun hanya beberapa saja untuk sebagai syarat untuk lebaran ketupat nanti. Harganya satu biji 150. Satu biji ya? Iya. Satu ikat? Satu ikat 1.500.000. Berapa biji satu ikat, Mbak? 1.000 biji. 1.000 biji, Mbak ya? Iya. Kalau kulit ketupat itu, Mbak? Ketupat satu biji Rp15. 150. Ada kenaikan, Mbak, dengan tahun kemarin, Mbak? Beda, naik sini. Naik hari ini. Hari ini naik, Mbak ya? Naik. Sudah berapa hari naikkan, Mbak? 2 hari. 2 hari ini, Mbak ya? Kenapa dinaikkan, Mbak? Kan tidak ada. Sudah habis. Barangnya ya, Mbak ya? Iya. Ini sudah habis. Ini nanti untuk apa, Mbak? Acara apa, Mbak? Acara ketupat, acara Lebaran ketupat ya, Mbak ya? iya, acara ketupat. Kapan, Mbak, lebaran ketupat, Mbak? Hari Rabu. Kalau besok, Mbak ya? Iya. Untuk pembeli gimana, Mbak? Pembeli oke. Banyak nggak, Mbak, pembelinya? Banyak sekali. Beli janur untuk apa, Mbak? Ya, buat ketupat. Berapa, Mbak, harganya, Mbak? Itu malah 15.000. Per biji ya, Mbak ya? Ya. Mahal nggak, Mbak? Ya mahal lah. Gimana, Mbak, kalau mahal, Mbak? Ya butuh, Pak. Apakah tetap pembeli atau gimana, Mbak? Tetap beli ya, kan gitu, Pak. Biasanya belinya berapa, Mbak? Kalau lebaran Kemarin ketupat? pas sebelum hari ketupat itu harganya cuma 6.000. Sekarang 15. kenaikannya berapa, Mbak? Separuh harga. Mbak, gimana, Mbak, dengan harganya naik separuh harga seperti ini, Mbak? Ya. Tetap beli atau gimana? Hah? Tetap beli. Belilah. Tapi dengan sedikit apa banyak, Mbak, belinya, Mbak? Paling dikit aja, cuma satu aja. Mahalnya harga janur dan kulit ketupat ini tak membuat warga untuk membatalkan pembeliannya. Meskipun untuk membeli dengan jumlah sedikit, mereka tetap membeli meskipun hanya untuk sebagai syarat untuk ikut dalam memeriahkan lebaran ketupat. Arus balik di Grobogan, Jawa Tengah menimbulkan kemacetan hingga Minggu sore. Polisi kewalahan mengurai kemacetan yang mengular hingga 3 km. Arus lalu lintas di Jalan Purwodadi, Semarang pada Minggu sore sangat padat. Mayoritas kendaraan menuju ke arah barat, kembali ke perantauan setelah libur lebaran. Kendaraan didominasi mobil pribadi, bus, dan sepeda motor. Ribuan kendaraan berjubel sehingga menimbulkan kemacetan. Selain naiknya volume kendaraan, kemacetan juga diakibatkan adanya pertigaan di Kecamatan Penawangan. Arus kendaraan dari pertigaan yang memotong arus lalu lintas Purwodadi Semarang membuat kemacetan semakin parah. Kemacetan mencapai 3 km dari Putat Purwodadi sampai pertigaan Wolo Penawangan. Polisi disiagakan di tiap pertigaan untuk mengatur arus lalu lintas. Saat sudah tidak bisa diurai, kendaraan kecil dialihkan ke jalur alternatif Wolo. Bisa dilihat untuk arus lalu lintas Purwodadi Grobogan menuju ke Semarang sangat padat, namun demikian kita tempatkan rekan-rekan anggota melaksanakan penarikan. Kepadatan arus ini karena disebabkan beberapa hal. Yang pertama, intensitas kendaraan sangat banyak sekali dari arah timur, dari arah Blora, Grobogan menuju ke Semarang. Yang kedua, banyaknya persimpangan sehingga kendaraan yang berjalan lurus tersendat oleh persimpangan-persimpangan. CB yang kita laksanakan penempatan anggota di persimpangan-persimpangan dan mengalihkan arus lalu lintas. Ya, untuk antrian sudah sampai sekitar 1 kilo, namun kita tetap melaksanakan penarikan
kepada antrian tersebut sehingga pengemudi yang balik ke arah Jakarta bisa berjalan dengan lancar. Peningkatan volume kendaraan arus balik sudah berlangsung sejak Sabtu sore. Diperkirakan volume kendaraan masih meningkat hingga Senin sore mendatang. Pemirsa, serangan ratusan rudal dan drone Iran mengguncang Timur Tengah akhir pekan kemarin dan memicu pro dan kontra di tengah berlanjutnya perang Israel-Hamas. Karena minimnya kerusakan akibat roket, sejumlah pihak mendesak Israel tidak membalas serangan ini. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA. Kota Yerusalem tak luput dari lintasan ratusan rudal yang ditembakkan Iran pertengahan April. Dan sebagian besar ditangkal oleh Iron Dome atau sistem pertahanan udara kuba besi, termasuk yang terlihat di atas kompleks Masjid Al-Aqsa ini. Romo Albertus Gesu asal Flores, NTT, menceritakan kondisinya saat itu. Sekitar jam 1.45 itu sirene bunyi. Buka jendela dan ngelihat cukup banyak yang tiba di Yerusalem dan ditangkis oleh Iron Dome. Nah, tapi itu berlangsung, sirenenya mungkin sekitar 10-15 menit gitu ya, cukup lama. Romo Albertus juga sempat mengalami penembakan ratusan roket dari Gaza saat awal perang. Tapi kali ini serangan rudal lebih menegangkan. Mungkin untuk ukuran daya ledak atau mungkin untuk ukuran presisi, kalau mereka itu bisa tiba di Israel, pasti jauh lebih merusak daripada misil yang punya Qassam yang punyanya dari Gaza itu, karena kan jauh lebih besar balistiknya yang dari Iran. Cuman kan karena juga ditangkis gitu kan, jadinya tidak terasa seolah-olah dari segi kuantitas tidak sebanyak yang dihadapi sebelumnya. Serangan rudal dan drone ini adalah serangan langsung pertama Iran ke Israel. Setelah sebelumnya, Iran dituding menyerang secara tak langsung. Sejak meletusnya perang Israel-Hamas, Iran lebih banyak bertindak lewat kelompok-kelompok proksinya, yaitu Hamas di Gaza, Houthi di Yaman, dan Hizbullah di Lebanon. Serangan rudal dan drone oleh Iran ini memunculkan polemik di Israel. We cannot leave this open file without some retaliation. But the kind of retaliation is going to be measured in the sense that Israel doesn't want to lead to a regional war. Tapi analis lain menilai ada baiknya Israel menahan diri dan menggunakan momentum ini untuk menyatukan langkah menghadapi Iran. I'm sure Israel will be able in the future to retaliate in Iran in a different way. We have a lot of capabilities, and I think it will be much more devastating for the Iranians if Israel succeeded change the architecture of the Middle East. Lagi pula analis lain mengatakan serangan Iran ini adalah serangan balasan atas serangan di Damaskus, Suriah yang menewaskan pejabat militer Iran meski Israel tak resmi mengakui melakukan serangan itu. If Israel expands this, if Israel carries it on, I think you're just going to see that continued isolation of Israel by the international community. Because I think most in the international community recognize what's happened. They see Iran saying, we don't want this to go any further. Serangan udara Iran tak hanya dihalau Iron Dome dan militer Israel, tapi juga militer Amerika Serikat bersama mitra dan sekutunya, termasuk Inggris dan Yordania. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Boston Marathon, lomba lari maraton tertua di dunia ini, baru saja usai diselenggarakan di Amerika Serikat. Ajang yang menjadi mimpi bagi banyak pelari di dunia ini diikuti pula oleh para pelari Indonesia yang meraih prestasi maraton yang cukup prestisius, yakni mendapatkan medali Six Star. Apakah medali itu dan bagaimanakah perjuangannya? Berikut liputan VOA untuk USM TV. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Naomuti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boston Marathon adalah hari yang spesial bagi pelari dan warga kota.
ribuan orang keluar untuk menyemangati para pelari yang berlari pada jalur sepanjang sekitar 42 km. Tahun ini, lebih dari 29.000 pelari dari 118 negara ikut serta pada maraton tertua di dunia itu, termasuk pelari-pelari Indonesia. Boston Marathon terkenal sulit untuk diikuti karena hanya bisa didapatkan dengan 2 jalur, lari di bawah waktu yang telah ditentukan yang dinamakan Boston Qualified, atau menggalang dana untuk amal minimum $5.000 AS atau 81 juta rupiah. Indrajit Harbani berhasil masuk jalur kualifikasi. Saya mesti lari maraton di tempat lain di bawah 3 jam 25. Senang banget karena udah latihannya mati-matian. Saya kemarin selama berapa bulan terakhir saya berusaha 100 km per minggu. Boston Marathon pertama kali diselenggarakan 128 tahun lalu dan merupakan salah satu dari 6 maraton paling bergengsi di dunia. Pelari yang bisa menyelesaikan seluruh maraton di London, Tokyo, Berlin, Chicago, New York, dan Boston akan meraih medali Six Star atau medali 6 bintang. Kami mengikuti 3 pelari yang akan berusaha meraih Six Star tahun ini. Mereka berhasil menggalang dana bagi asosiasi yang membantu pelari tunanetra. Saat ini saya berada di titik supporter yang cukup populer pada Boston Marathon, yakni di KM ke-21 atau separuh jalan dari seluruh maraton. Lokasi ini berada di Wellesley, Massachusetts di luar kota Boston. Berlari maraton membutuhkan ketahanan mental yang sangat kuat, sehingga peran supporter seperti ini dianggap penting karena memberikan motivasi dan kepercayaan diri pada pelari di jalur maraton yang sangat panjang. Yuanita Rohali sudah 7 kali menjadi supporter untuk keluarga yang mengikuti maraton besar dunia. Menurutnya, menyemangati pelari maraton membutuhkan strategi. Kita sebagai supporter itu adalah bagaimana kita bisa ketemu mereka di banyak poin, di banyak cheering point. Kita harus planning di titik mana kita bisa ketemu mereka. Kita harus naik public transportation apakah naik train atau naik mobil, atau bahkan kita sekedar berlari-lari, itu bisa. Setiap pelari dapat dipantau melalui aplikasi Boston Marathon. Kacau, kram, agak kram. Kecemasan sempat meningkat saat salah satu pelari mengalami kram. Pada akhirnya, maraton adalah proses panjang yang tidak selalu berjalan mulus. Namun ketika garis finish di depan mata, diiringi teriakan semangat kota Boston, perjuangan untuk mendapatkan Six Star pun terbayarkan. 7 tahun loh ini, 7 tahun buat dapet ini, dari 2017 ya kita ya. Tapi Boston is very tough, I have to tell you. Very tough. Rutenya ya. Meski telah meraih Six Star, mereka berencana untuk terus berlari. Pokoknya tujuannya kita harus beat ourselves. Maraton kan cuman diri kita versus diri kita sendiri aja soalnya kan. Dari Boston, Massachusetts, Valdia Baraputri dan tim VOA.